Daftar 23 pemain timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Aksi wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di KMSK DNC disiarkan langsung di televisi. Sempat mengabaikan timnas Indonesia, pemain keturunan Grade A Eropa yang sangat berbakat ini nekat menyembah PSSI demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Daftar 23 pemain timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Ya, PSSI telah mengumumkan 23 pemain timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 di Thailand pekan depan. Setelah merilis dan kemudian menghapus unggahan soal pemanggilan pemain dan pemusatan latihan training center, PSSI kembali menampilkan deretan nama-nama pemain yang masuk ke dalam skuad Garuda Muda. Di posisi kiper terdapat Hernando Ari, Muhammad Adi Satyo, dan Dava Fasya. Ketiga kiper ini sudah berpengalaman di bawah asuhan Sintayong. Sementara di lini belakang terdapat Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga, Bagas Kava, Muhammad Ferrari, Kade Arel, Komang Teguh, Frankie Misa, dan Zaki Ashraf. 8 pemain tengah yang dipanggil Sintayong kali ini adalah Beckham Putra, Arkan Fikri, Fajar Fatur Rahman, Jam Kelly Sawyer, Salim Tuhera, Robi Darwis, Rifki Dwi, dan Esal Sahrul. Sedangkan Irfan Jauhari, Ramadan Sananta, Abdul Rahman, dan Muhammad Ragil menjadi andalan di lini depan. Pemusatan latihan rencana akan berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus di Jakarta. Sementara ajang AFF U23 bakal diselenggarakan pada 17 sampai 26 Agustus. Dari susunan nama pemain yang ada kali ini cukup berbeda dibanding daftar nama yang dirilis dan kemudian dihapus kemarin. Pada daftar pemanggilan kemarin terdapat nama Witan Sulaiman, Ivar Jenner, dan Rafael Struy. Bek tangguh timnas Indonesia jadi yang termahal di Asia Tenggara. Ya, nama Rizky Ridho kemudian menjadi sorotan setelah dinasibkan sebagai salah satu pemain termahal di Asia Tenggara. Dia masuk dalam 3 wonderkid dengan harga pasaran termahal di ASEAN. Bek Persija Jakarta ini disebut setara dengan pemain timnas Indonesia lainnya Asnawi Mangkualam dan Rahmat Irianto. Rizky Ridho masih kalah dari Arif Aiman yang saat ini nilainya 2,2 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 7,7 miliar dan Supanat Moenta dengan nilai 8,3 miliar rupiah. Nilai Rizky Ridho berpotensi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Di umur yang saat ini menginjak 21 tahun, bukan tidak mungkin nilainya bakal melonjak kembali. Penampilan bersama Persija Jakarta cukup mengesankan akhir-akhir ini, apalagi ketika berseragam timnas Indonesia. Ia pun selalu tampil all out dalam setiap laga. Mengenai harga Rizky Ridho yang diungkapkan oleh salah satu media Malaysia Makan Bola yang menggolongkan Rizky Ridho sebagai 2 wonderkid lainnya sebagai pemain termahal. Rizky Ridho bersama 2 pemain lainnya yakni Supanat Moenta, Arif Aiman, Hanapi masuk kategori tersebut. Nilai pasar Rizky Ridho sebelumnya berada di angka 1,2 juta ringgit atau setara dengan 4,3 miliar. Kini nilainya melonjak drastis menuju angka 5,3 miliar rupiah. Netizen Inggris menyebut pemain timnas Indonesia Elkan Bagot lebih baik dari pemain timnas Inggris Maguire. Ya, netizen Inggris menyambut gegap gempita keberadaan Elkan Bagot pada sesi latihan Inci Town yang akan berlaga di babak pertama Carabao Cup musim ini. Sempat dikabarkan bakal dipinjamkan, Bagot kemudian mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna tampil dalam laga uji tanding. Selain itu, Bagot juga lantas mendapat nomor punggung. Kini akun media sosial Ipswich mencantumkan foto bek timnas Indonesia tersebut dalam sebuah unggahan dengan tajuk laporan dari sesi latihan dengan format Portman Road. Portman Road adalah markas skuad berjuluk The Tractor Boys yang kini kembali berlaga di divisi Championship setelah kali terakhir tampil di level tersebut pada edisi 2019. Pada unggahan akun Instagram Ipswich Town terdapat 5 foto berbeda. Foto pertama hingga keempat terpampang pemain-pemain Ipswich Town lainnya seperti Harry Clare, Lee Evans, Massimo Luongo, Cameron Burgess, dan Conor Kaplan.
Menyambut foto latihan Elkan yang terlihat sedang membawa sepatu jogging dan sepatu bola, netizen pun meramaikan kolom komentar. Kata-kata penyemangat pun bermunculan untuk pemain yang sudah mencatatkan caps di timnas Indonesia sejak 2021 itu. Ya, ayo isi Ton dan Elkan Bagot, semangat bro, Elkan Bagot, imbuh netizen Inggris. Bahkan ada pula yang membandingkan Elkan Bagot dengan pemain bertahan timnas Inggris yang bermain di Manchester United. Percaya saya, Elkan lebih baik dan garang daripada pemain timnas Inggris Maguire, ucap netizen Inggris lainnya. Gambar bergerak berupa bendera merah putih pun disematkan netizen tersebut. Tidak cuma satu, namun ada beberapa. Begitu pula dengan emotion bendera Indonesia. Bagot tidak masuk dalam skuad FC Town saat mengalahkan Sunderland 2-1 di laga perdana Divisi Championship. Pada tengah pekan ini FC Town akan menghadapi Luton Town pada babak pertama Carabao Cup atau Piala Liga. Aksi Marcelino Ferdinand di KMSK DNC disiarkan di televisi Indonesia. Ya, aksi pemain timnas Indonesia sang wonderkid superstar timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bersama KMSK DNC sekarang bisa ditonton lewat siaran langsung di televisi Indonesia. Siaran langsung KMSK DNC bisa ditonton melalui siaran langsung Net TV. Ada 3 pertandingan yang disiarkan langsung dan ada 1 tambahan pertandingan ditayangkan delay. Seluruh laga akan disiarkan pada dini hari. Pertandingan pertama yang akan disiarkan adalah laga Petro Esden versus KMSK DNC Challenger Pro League Minggu 13 Agustus 2023 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian laga kedua adalah KMSK DNC versus Ostende pada hari Minggu. Lalu laga ketiganya adalah pertandingan Lommel versus KMSK DNC pada Minggu 27 Agustus 2023 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Laga keempat yang akan disiarkan secara delay adalah KMSK DNC versus FC Liege. Performa pemain 18 tahun itu menarik perhatian. Itulah yang membuat dirinya dilirik oleh klub Divisi 2 Liga Belgia KMSK DNC yang membawa Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya. KMSK DNC resmi memperkenalkan Marcelino sebagai pemain baru mereka pada Februari 2023 silam. Marcelino sudah tampil 4 kali dalam laga resmi saat KMSK DNC bertanding di laga playoff zona degradasi Challenger Pro League. Ia juga sudah berlaga 4 kali dalam sesi pramusim KMSK DNC. Marcelino Ferdinand juga berhasil mencatatkan 2 gol untuk KMSK DNC saat uji coba melawan FC Groningen pada 15 Juli 2023. Pemain berbakat dari Eropa nekat sembah PSSI demi perkuat timnas Indonesia. Ya, dulu pernah mengabaikan tawaran Sintayong, pemain keturunan Indonesia Belanda Jordi Wereman kini berstatus tanpa klub. Dalam sebuah wawancara 2 bulan lalu, Jordi Batman yang pernah menolak tawaran Sintayong kini siap memperkuat timnas Indonesia. PSSI melalui Hassani Abdul Ghani mencoba mendekati Jordi Wereman yang berstatus pemain klub kasta teratas Liga Swiss FC Lucet. Jordi Batman didekati PSSI berbarengan dengan kiper Sampdoria Emil Audero. Jordi Wereman bahkan sempat melakukan video call dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Fungsi dari video call ini adalah momentum Sintayong meyakinkan Jordi Wereman agar tertarik dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun Jordi Wereman pada akhirnya menolak tawaran PSSI. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Hassani Abdul Ghani. Ya, Jordi Wereman tidak bersedia dinaturalisasi. Jordi Wereman sementara tidak menjadi target lagi, kata Hassani Abdul Ghani waktu itu. Jordi Batman menjalani wawancara dengan salah satu pesepak bola Indonesia yang berkarir di Belanda, Yusa Nugraha. Dalam obrolan itu, Jordi Batman mengaku tak pernah menolak tawaran timnas Indonesia. Ia mengaku memilih fokus mencari klub baru saat itu sehingga menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bukan prioritasnya. Singkat kata, pada bursa transfer musim panas 2022, FC Lucet meminjamkan Jordi Batman ke klub kasta kedua Liga Belanda ADO Den Haag. Ya, pernah dihubungi langsung oleh PSSI. Saya juga pernah mengobrol dengan pelatih kepala Sintayong melalui video call. Namun masalahnya waktu itu saya sedang proses pindah klub lain di Belanda.
Saat itu saya terlalu sibuk mencari klub baru dan awalnya berpikiran baru fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru, kata Jordi Batman. Di kesempatan yang sama, Jordi Batman bersedia jika ditawari membela timnas Indonesia. Dia mengaku ingin membela timnas Indonesia dan akan segera datangi ke kantor PSSI Indonesia untuk menyembah PSSI supaya bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, saya ingin membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia sejak lama dan aku sangat fantastis kalau bisa membela Garuda, kata Jordi Batman. Sekarang yang jadi pertanyaan, masih tertarikkah Sintayong kepada pemain yang pernah mencampakkannya itu? Jordi Batman yang berstatus pemain jebolan Akademi Feyenoord Rotterdam saat ini berstatus tanpa klub dan memilih berlatih di bawah pengawasan pelatih pribadinya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.